Yes, kembali lagi dengan kita berdua. Yes. Ini cerita dosen part kesekian. Iya, jadi kali ini kita kenapa ada video cuma berdua lagi, karena kan kemarin kita pakai narasumber ya ceritanya. Yes, betul. Nah, ini kita lagi berdua aja, karena sebenarnya kita lagi ngebahas, ingin membahas lebih dalam apa itu popcorn. Kita juga nggak bawa lagi itunya ya, apa tadi Nanti posternya ada di bawah ini. ya, nanti kita letakin ya. Popcorn itu apa sih sebenarnya, dan mini exhibition Betul. popcorn. Pop Collaborative Corner. Yes, pop up collaborative corner. Kita Yes. cerita dulu kali ya, Yes. sebenarnya itu apa dan kenapa mini exhibition itu bisa terjadi gitu. Kenapa Mungkin tuh, Bu? Bu Samantha mau cerita dulu. Padahal saya nanya. Kan saya ngomong, kenapa yang nanya kenapa? Coba. Jadi gini, warga-wargi ya. Itu berangkat dari mata kuliah kami. Kebetulan kami ini sering berkolaborasi selain untuk cerita dosen, ada cerita-cerita yang lain. Jadi mata kuliah kami itu hampir sering berkolaborasi bersama-sama. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya sederhana, untuk mempersingkat waktu. Iya, Yes. simpel itu sebenarnya gitu ya. Biar mata kuliah yang kami ampu itu memang maksimum Betul. gitu kan, dan Anak-anak nggak kerjain 2 kali. Betul. Dan mereka lebih komprehensif sih komprehensif, sebenarnya. betul. Ya. Jadi untuk semester ini kami itu kedapatan Samantha di PR Management. Dan Cecil di komunikasi pemasaran. Kebetulan Sebenarnya memang kita tim sama-sama sih. teaching. Iya, tim teaching. Jadi kebetulan karena tim teachingnya 2 mata kuliah itu, ya udah kita kolaborasikan Apa aja nih nih? mata kuliah ini gitu. Dan memang kan sebenarnya kalau dalam komunikasi itu kayak satu kesatuan ya, mengkolaborasikan gitu ya, dari sisi PR manajemen dan juga komunikasi pemasaran. Betul. Sebenarnya serunya apa sih ya kalau menurut Samantha tuh? Jadi anak-anak 2-3 itu kebetulan adalah Udah deket ya. Betul. Jadi kemarin KKL kalau di tempat di kami biasanya KKL itu adalah Kunjungan ke perusahaan. kunjungan ke perusahaan, dan kami lihat kayaknya mereka punya potensi nih untuk dikaryain. Betul. Dan sebenarnya kalau Gen Z ya, setelah banyak diskusi dan banyak perdebatan, menurut Samantha ya terutama, anak-anak ini kayaknya perlu di-trigger aja nih sebenarnya, mereka tuh Betul. bisa. Dan terbukti guys, kenapa? Karena di mata kuliah kami kita tuh minta mereka untuk nyari UMKM. Kemudian mereka itu akhirnya dengan segala huru-hara akhirnya mencari dan menemukan. Menurut Samantha dan sepengamatan kami, mereka sangat-sangat mampu untuk bisa mendapatkan UMKM yang layak. Ada beberapa kelompok yang seperjalanannya juga mengganti, kemudian ada juga yang bikin programnya awalnya apa, terus tiba-tiba ganti, dan itu dinamikanya ya. Dinamikanya dan justru di situ poin pembelajarannya. Betul. Ya, ada yang memang dari awal udah dapet dan UMKM-nya sangat support, ada juga ada yang memang UMKM-nya juga memang justru anak-anak yang mensupport gitu ya. Jadi itu sebenarnya sangat sangat beragam, dan kita melihat bahwa angkatan 23 mereka tuh sangat semangat sekali gitu. Jadi kita trigger dikit aja tuh mereka udah bisa jalan sendiri gitu. Memang selama pendampingan 1 semester kan, tengah semester ya, sebelum UTS itu kita memang udah minta mereka untuk mencari UMKM. Di pertemuan ketiga tuh mereka udah harus turun lapangan, mereka harus cari siapapun itu gitu. Lalu mereka menyusun sebuah proposal program komunikasi gitu ya untuk UMKM itu, based on dari PR management dan juga dari komunikasi pemasaran. Jadi tidak hanya sekedar event dan menjual saja, enggak, tapi juga harus ada message apa sih yang dibawa sama teman-teman ini untuk UMKM-nya. Lalu dari sisi komunikasi pemasaran tentu dari entah itu cara menjualnya, entah itu cara mempublikasikannya, itu juga part of dalam mata kuliah ini gitu. Betul. Jadi terlepas dari itu semua, sebenarnya mereka juga men-trigger kami ya. Betul. Nih gimana sih ini hubungan apa sebenarnya? Jadi karena dipantik, anak-anak aja bisa, kenapa kita enggak gitu. Dan karena pemantik itu akhirnya kebetulan sama-sama sumbu pendek ya. Dia kebakar, gue lebih kebakar juga. Jadi kita udah Cik, kita bikin ini, dan disambut, dan ya udah akhirnya terjadilah si pop up collaborative corner ini. Iya, popcorn. Dan seru banget ya Ci. Seru banget. Dan itu punya tagline-nya loh. Oh iya, hashtag apa tuh Ci? Pop the ideas, share the flavors. Gitu. Jadi itu
kayak tagline-nya ya. Betul. Popcorn-nya sendiri kepanjangan adalah pop up kolaboratif corner. Nah, sepertinya ini akan terjadi setiap semester kalau misalnya ada mata kuliah yang ada saya dan dia. Betul, karena ini di bawah brand ya, bawah brand kita, Cerita Dosen. Ada muka gue, ada muka dia. Iya gitu. Dan memang dari awal sih kita udah sepakat ya mau mata kuliah ini itu kita bikin project dan projectnya adalah brand activation. Nah, yang diaktifasi adalah produk-produk UMKM yang teman-teman itu cari gitu. Jadi kita memang dari awal udah drill mereka untuk yang kayak lakukan itu brand activation, dan brand activation itu it's not only about social media dan teman-teman ya, tapi juga doing something gitu ya. Dan makanya teman-teman itu banyak yang bikin booth di CFD, Semawis, terus ada besok di Pasar Sehati, terus kemudian kemarin ada bikin juga di Over Horizon, terus kemudian ada yang di Sukajaya. Jadi mereka juga belajar nggak hanya sekedar membuat message yang bagus, tapi juga berkolaborasi ya, Mak. Benar, kolaborasinya mantep banget. Ada yang kemarin dapatnya dari brand besar, salah satunya Natasha. Terus ada juga yang dari batik, tiba-tiba anjing-anjingnya jadi pembatik gitu ya. Eksotik batik, thank you. Terus habis itu banyak ada dari Tone Official juga. Jadi kolaborasi kayak gitu sebenarnya kami itu sebenarnya mantik doang. Mereka yang cari. Mereka yang keren banget anak-anak itu ternyata. Jadi sepanjang kelas itu setelah UTS kita pure mereka di lapangan, terus kita adain sesi untuk konsultasi aja, diskusi, dan mereka ya dengan kesadaran diri membawa diri mereka dan kelompok mereka untuk berdiskusi. Dan menurut Samantha itu salah satu pendewasaan ya dalam belajar gitu. Sepertinya untuk kita yang belajar ilmu komunikasi itu penting, karena kalau kita nggak keep up sama diri kita sendiri, sama kita, kelompok kita, nah nggak mungkin tuh bikin program yang bagus gitu. Dan kolaborasinya benar-benar oke banget. Ada yang masuk sampai media online banyak banget. Terus kegiatan ini juga diliput ya sama SCU pastinya, kampus, fakultas juga, dan nantinya pasti akan ada rilis ke media gitu. Sebenarnya memang tujuan utama mata kuliah ini tuh sebenarnya memang memantik teman-teman itu untuk siap terjun lapangan aja sebenarnya. Karena kita makin kesini kan kita ngelihat juga ya bahwa makin kompleks nih gitu. Komunikasi itu makin kompleks, dan ketika acara ini kita share pun juga beberapa alumni juga mengatakan, Bu, kok pada zaman kita nggak ada gitu. Jadi kayak wah gimana ya, mungkin next setiap tahun ajaran atau setiap semester itu kan pasti ada perubahan. Sehingga kami para dosen ini cuma menyerap aja gitu. Terus kemudian apa nih yang kita aplikasikan gitu. Nah, apakah ini akan sama di tahun ke depan juga belum tentu gitu ya kan. Kita kan lihat ide kreatif apa yang muncul gitu ya, Pak ya. Ini aja mohon maaf teman-teman, ini popcorn aja datangnya mungkin sekitar 3 hari. 3 hari yang lalu gitu ya. 3 hari yang lalu, dan ya udah karena kita sama-sama yang tadi seperti bilang buku pendek itu, tiba-tiba kita ngeprint, tiba-tiba kita gunting, tiba-tiba macam-macam. Dan sampai tempat printannya pun ini fun fact ya, mereka tuh sampai nanya, ini emang boleh kita datang orang umum? Oh boleh banget, diundang. Jadi sebenarnya karena mahasiswanya excited, dosennya juga jadi lebih excited. Samantha ngelihat mereka bisa kolaborasi, mereka bisa maintain regulasi emosi. Aku yakin banget mereka di lapangan itu nggak mungkin smile terus, nggak mungkin, pasti ada huru haranya. PR banget ya. Iya, pasti mereka regulasi emosinya juga diperlukan, dan itu yang membuat kita juga jadinya ke-trigger. Dan harapannya sebenarnya bukan hanya kami berdua yang ke-trigger ya, banyak dosen-dosen di luar sana, teman-teman semua yang nonton itu juga makin punya awareness bahwa nggak ada kok gap antara generasi A, B, C, D. Sebenarnya cara kita aja untuk melihat apa yang bisa kita kolaborasi. Iya, keren banget. Soalnya kan banyak yang bilang Gen Z gimana-gimana, ternyata Gen Z pinter banget. Gen Z pinter banget. Tinggal dipantik terus mereka bisa serap itu. Gitu. Jadi kalau kata rektor kami yang sekarang itu penting banget kolaborasi. Nah itu aku setuju banget, dan kita sudah melakukan itu. Betul, dan anak-anak pun sudah melakukan itu. Yes, benar. Gitu. Nah diharapkannya sebenarnya ketika ini juga dilakukan di mata kuliah kan itu juga bisa mereka terapkan, entah itu di organisasi, ya kan, entah itu besok mereka kerja, ya
masa sih kerja cuma sendiri kan itu nggak mungkin ya gitu. Jadi Sendiri kalau wirausaha juga butuh orang lain gitu ya. Jadi memang ini ya kita latih aja dari kita mereka zaman kuliah ya. Harapannya memang bekal-bekal yang mereka lalui selama mata kuliah ini ataupun mata kuliah lain, terutama yang bagian popcorn ini ya gitu, itu bisa mengasah skill mereka sih, skill kerjasama, terus ide kreatifnya juga dimunculkan, terus strategiknya juga dapet gitu ya, dan pemikiran secara holistik, bukan hanya sekedar oh ya kita bisa cuma sosial media dan mereka cuma bikin konten. Betul. Dan what gitu, apa efeknya apa gitu ya kan. Jadi end up-nya bukan jualan aja, betul, tapi ada message-nya. Yes. Ya justru itu kan kita masuk ilmu komunikasi, supaya message yang kita buat sama program yang kita bikin, masalah yang ditemukan itu bisa selaras, betul, bisa selaras. Nah, besok di tanggal 10 Desember itu mereka ada buka booth ya. Boothnya itu isinya sebenarnya mungkin rekapan kegiatan mereka apa aja gitu ya. Jadi sebenarnya itu mempermudah kita untuk menilai UAS ya. Karena satu hari selesai. Satu hari selesai, dan mungkin dalam waktu 2 jam tuh kita bisa melihat dinamikanya gitu ya. Jadi bukan karena apa-apa gitu ya, tapi karena memang ingin mempermudah kita, dan anak-anak juga bisa mempamerkan, betul, atau mempublikasikan atau mengasih tahu kepada seluruh dunia anjay, betul, bahwa apa yang mereka lakukan itu udah sangat baik untuk UMKM yang ada di Semarang gitu. Ya, UMKM-nya kebetulan Semarang ya, Semarang Raya. Jadi ada yang sampai Ungaran ya, ada yang sampai Salatiga, project ya. Jadi ya mereka yang nyari sendiri, dan kami tidak membatasi. Betul. Kami cuma membatasi wilayahnya aja, jam tayangnya kayak gimana, jam kerja mereka kayak gimana, itu urusan mereka dan kelompok mereka. Dan bahkan ada yang ini ya, maksudnya ada yang semacam sudah diplot sampai besok acara Natal gitu ya, padahal itu udah libur. Ya mereka bertanya ini gimana Bu Sul ya, saya sama Samantha besok sih ya cuma kayak kalau memang kamu merasa bahwa itu adalah hal yang baik untuk CV, untuk pengalaman kamu, ya menurut saya silahkan lakukan gitu kan. Kita juga tidak mematok dan tidak tidak memaksa juga gitu. Jadi ya memang akan kembali ke teman-teman semua. Jadi dan emang ternyata mereka betul. Oke ya. Oke banget, dan ya bener-bener kita cuma pemantik aja deh. Bener. Kita kayaknya kompor. Kita standarnya segini ya, minimal segini lah kamu. Kiranya salah segini ya gitu. Tapi ya kalau sempat saya tanya tuh gimana ya, mungkin banyak yang ngedumel juga gitu ya. Pasti ya, cuman dari video ini pun kita ingin ngasih tahu ke teman-teman, nggak apa-apa deh kamu ngedumel sekarang asal nanti 5 tahun kemudian kamu tuh ingat apa yang kamu lakukan di popcorn ini. Untung gua belajar pasti. Iya, karena kita pernah di posisi itu gitu kan, dan apa yang kita alami pada saat itu tuh ternyata kayak untung ya dulu kita diginiin gitu. Jadi say thanks to our lecture ya, sehingga membentuk kita yang seperti ini. Nah, kita juga berharap tuh seperti itu ke teman-teman yang kami ajar, kami didik gitu ya, terutama juga dalam konteks si popcorn ini gitu. Jadi teman-teman yang terlibat dalam popcorn itu nanti juga bisa ya merasakan apa yang kami rasakan ketika kita 10 tahun kemudian ya, 5 tahun kemudian. Kamu gak akan sadar sekarang. Betul. Benar. Yes. Ya agak-agak VOC dikit lah ya. Benar loh. Kita tuh gak galak, tegas, lugas dan tegas gitu ya. Jadi harapannya teman-teman nanti pun popcorn ini nggak cuma hashtag 1 doang, tapi ada 2, 3 dan seterusnya. Harapannya juga bukan teman-teman yang mengadakan UMKM sekarang aja, tapi buat teman-teman semua yang nonton. Jadi kalau kita kasih tugas, jangan merasa itu beban. Memang itu beban ya, tapi di balik itu semua sebenarnya etikat kami itu baik, supaya membentuk kalian. Karena di luar sana kalau tanpa label mahasiswa, kalian tuh bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi kalau kalian nggak keep up, kalian nggak bisa sendiri, ya orang nggak akan mandang kalian. Jadi mudah-mudahan etikat kami yang baik ini disambut baik juga sama teman-teman, dan semua itu pasti jadi baik kalau kalian itu bukan hanya positif mindset ya, tapi positif apa? Attitude. Jadi begitu, dan nanti mungkin kita akan tampilkan juga next video mungkin testimoni kali ya Kak? Ya, testimoni. Terus mungkin kita akan panggil juga ya beberapa kelompok yang menurut kita itu well banget dalam mempersiapkan
entah itu dari PR manajemen Ya, maupun dari komunitas pemasaran, kita akan tanya sebenarnya kesusahan mereka apa sih gitu ya, betul. dan bagaimana cara mereka menanggulanginya gitu, karena kan problem solving itu yang diperlukan kan, Betul. pemikiran untuk apa nih ya nextnya, gimana cara menyelesaikannya. Dan jangan khawatir teman-teman, ini nggak hanya exhibition aja, Ya. ini exhibition aja, Ada workshop juga ya. ada workshop juga, ada seminar juga beberapa teman-teman buat, dan kita juga minta mereka untuk bikin laporan. So nanti waktu next video kita mungkin akan tunjukin sedikit laporan mereka. Mudah-mudahan hasilnya baik ya, kita doakan. Dan Iya. harapannya sebenarnya ya itu yang tadi kita bilang, semua joyful, bukan hanya waktu belajarnya aja, tapi after kelas ini mereka dapat sesuatu yang mereka bisa bawa pulang dan ceritain. Mumpung masih liburan, pasti orang tua di rumah pada nanya, kamu kemarin meter ngapain aja. Ini salah satu bahan topik pembicaraan di rumah masing-masing. Ya, either itu memang ini ada kelompok-kelompok yang bikin kesal gitu ya. Cuman menurut saya itulah tantangannya gitu ya. Jadi nikmatin aja. Saya dan Samata juga tidak buta gitu ya. Kita Ya. juga bisa melihat, kita juga bisa Siapa yang menilai. kerja, siapa yang titip nama. Betul ya. Gimana ya kalau cuma titip nama nanti ya kita tahu lah gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, memang kadang ada beberapa nilai yang kita bisa patok bersama karena ini sekali lagi namanya kerja tim ya. Jadi Betul. nilainya juga secara tim, Ya. tapi juga ada secara individual. Betul. Gitu. Gitu gengs, kurang Oke, lebihnya. Sampai Kita jumpa ketemu di hari Rabu 10 Desember, Jam kita mulai 10. di jam 10 pagi. sampai Coba jam sampai jam 1 aja. Jam 1 boleh kunjungi ke stand mereka, coba lihat apa Di yang mereka Selasar. lakukan gitu ya. di Selasar Selasar TA. Thomas Aquinas SCU ya, Bendan, jangan lupa. Ntar nyasar. Gitu geng, sampai jumpa, dadah.